Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya lah hari ini kita masih diberikan panjang umur dan kesehatan, sihatan wa afiyah. Sehingga tentu saja sore hari ini saya Mala Arifin bisa kembali menyapa Anda dalam program spesial kita setiap di bulan Ramadan. Apalagi kalau bukan Gema Ramadan di TVRI Jawa Timur. Dan pemirsa, selama kurang lebih 1 jam ke depan insya Allah tentu saja sampai menjelang beduk maghrib tiba, saya akan mendampingi dan menemani Anda dalam program kita dengan tema-tema kita yang menarik, yakni hari ini adalah Marhaban Ya Ramadan. Dan pemirsa, ingin kami sampaikan, perlu kami sampaikan kepada Anda bahwa Gema Ramadan ini bekerja sama antara TVRI Jawa Timur bersama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Mari kita ikuti Gema Ramadan sesaat lagi. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah kita sudah berada di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Dan sore hari ini pemirsa, tema kita adalah Marhaban Ya Ramadan. Karena tentu saja hari ini adalah hari yang pertama 1 Ramadan 1443 Hijriah. Dan insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas, dan bagaimana pembahasannya pemirsa, telah hadir bersama saya narasumber spesial kita. Kita sapa bersama Bapak Dr. Andes Mufi Imron Ar-Rasyidi, Magister Ekonomi Islam. Beliau sebagai Kabid Penais Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kanwil Kemenak Jawa Timur. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik nggih? Baik Mbak Mala. Alhamdulillah, ini untuk pertama kalinya berjumpa nggih di Gema Ramadan. Alhamdulillah. Baik, suasana hari pertama bagaimana? Alhamdulillah kita bisa menjumpai Ramadan saat ini. Mudah-mudahan berkah. Amin. Baik, kami memanggil Pak Mufi begitu nggih. Baik, Pak Ustadz Mufi, tema kita adalah Marhaban Ya Ramadan. Kalimat ini seringkali kita dengar ya, dan seringkali disampaikan, diucapkan di awal atau sudah mulai bau-bau Ramadan itu udah disampaikan Marhaban Ya Ramadan. Ini sebenarnya maknanya seperti apa Pak Ustadz? Monggo. Kita sering melihat gaung Marhaban Ya Ramadan, tulisan melalui media sosial ataupun poster-poster atau di mal-mal tertulis Marhaban Ya Ramadan. Ini bagian bentuk bagaimana orang menyambut hadirnya bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita. Betul. Kita memang bersyukur tahun ini, tahun 2022 atau 1443 Hijriah, kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Mungkin di antara saudara kita ada yang tahun lalu masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan ini, tahun ini barangkali sudah mendahului. Allah. Oleh karena itu kita yang masih panjang umur berjumpa dengan Ramadan tahun ini patut bersyukur bahwasanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjumpai Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Tentu rasa syukur ini harus kita maknai karena memang tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kita menyambut Ramadan ini dengan situasi yang berbeda. Betul. Awal kita mengenal pandemi COVID yang sangat membatasi gerak kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Baik pada saat melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan tarawih, bahkan pada saat takbiran dan Idul Fitri sangat terasa sekali di 2 tahun yang lalu. Kemudian juga awal masih banyak yang kaget dengan situasi yang tidak terbiasa. Sholat berjamaah di masjid rasanya juga terbatas sekali. Kemudian takbiran juga diatur, sholat id juga masih melaksanakan di rumah yang awalnya tidak pernah terjadi. Betul sekali. Maka dengan hadirnya Ramadan saat ini,
kita patutlah menyambut hadirnya Ramadan ini dengan sukacita yang saat ini memang situasinya agak berbeda dengan pandemi pada saat awal yang lalu. Artinya semakin melandai ya. Semakin melandai, betul. Jadi, tapi untuk makna daripada marhaban mungkin, kemudian Ramadan itu tersendiri punya makna bagaimana Pak Ustadz? Marhaban sendiri berasal dari kata takhrib yang artinya lapang. Kalau dari kamus besar bahasa Indonesia, itu biasa dipergunakan istilah menyambut atau menghargai seorang tamu. Maka ketika marhaban ya Ramadan, tamu kita adalah bulan Ramadan, yang bulan penuh kemuliaan. Maka kita menyambut tamu itu dengan penuh kelapangan, dengan penuh kegembiraan. Jadi tentunya harus seiring antara rasa bahagia yang ada di wajah kita dengan kesesuaian dengan hati kita. Baik apa yang ada di wajah, rasa senang, perasaan itu juga dibarengi dengan perasaan hati kita menyambut datangnya Ramadan. Baik, selain wajah, hati harus seiring begitu ya Pak Ustadz. Tetapi kita juga perlu mengaplikasikan dong tentu saja dalam kehidupan sehari-hari ini. Bisa diwujudkan dengan apa misalnya dalam rangka senang menyambut Ramadan ini? Senang menyambut Ramadan ini bisa diwujudkan dalam bentuk sikap kita mempersiapkan diri menyambut Ramadan itu sendiri. Baik. Ramadan datang kita sambut dengan gembira, kita siapkan diri kita baik secara fisik, artinya kita kesehatan siap, jangan sampai pada saat Ramadan kita dalam keadaan sakit, menjaga makanan dalam tubuh kita, yang masuk dalam perut kita dijaga betul, jangan sampai pada saat Ramadan kita tidak bisa menjalankan dengan hikmat. Kemudian juga ada perlu persiapan mental. Bagaimana kesiapan mental kita, menjaga keimanan dalam diri kita, siap untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah yang mendukung bulan Ramadan, seperti puasa Ramadan, qiyamul lail, membaca Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang ikut menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Juga kita perlu memang menyiapkan diri dari sisi silaturahim, karena memang puasa ini kita perlu persiapan, karena ada puasa yang tidak diterima oleh Allah manakala ini tidak dilakukan dalam hal silaturahim ini. Sebagaimana doanya malaikat yang diamini oleh baginda Rasulullah, maka ya Allah, jangan kau terima puasanya orang yang ketika puasa tetapi masih durhaka kepada orang tua. Maka Rasulullah mengamini. Kemudian ya Allah, jangan kau terima puasanya orang yang ketika berpuasa tetapi masih belum bertegur sapa antara pasangan suami istrinya. Ya Allah, jangan kau terima puasa orang yang ketika berpuasa tetapi masih tidak bertegur sapa sesama kaum muslimin. Maka Rasulullah mengamini dengan 3 kali amin doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Maka persiapan hati kita, persiapan fisik kita, keimanan yang naik turun yang ada di dalam diri manusia ini harus dipersiapkan dengan matang. Sehingga ketika datangnya Ramadan ini kita benar-benar siap menyambut, mengisi Ramadan sebagai madrasah Ramadan, membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang mutakin. Amin. Baik, Masya Allah, luar biasa. Jadi sampai segitunya ya Ustadz, ibadah puasa kita tidak diterima Allah kalau belum minta maaf begitu ya. Pentingnya silaturahim sebelum Ramadan. Nah, sekarang sudah masuk di hari pertama nih Ustadz, mungkin untuk lebih kita intens dengan Ramadan ini bagaimana ya? Apa saja mungkin yang perlu kita amalkan begitu Ustadz? Baik. Jadi sebagaimana yang diajarkan baginda Rasulullah, kita menghiasi Ramadan ini dengan perbuatan yang baik atau amal soleh. Perintah Ramadan, perintah puasa ini adalah ditujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang diperintah adalah orang yang beriman untuk melaksanakan puasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Tujuannya adalah membentuk la'allakum tattaqun, supaya muncul ketakwaan dalam diri mereka. Maka hal yang perlu dilakukan, hal-hal yang baik yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah
bisa dilakukan pada saat sekarang. Seperti ibadah puasa dilakukan dengan penuh kekhidmatan, bagaimana keikhlasan. Karena iman dan keikhlasan inilah yang akan bisa membentuk ketakwaan seseorang. Oleh karena itu, kalau misalnya sebagaimana tadi saya katakan, ada hal silaturahim yang belum terbentuk kembali, terrajut kembali antara anak dan orang tua, kemudian suami dengan istri atau sesama kaum muslimin masih belum terjaring silaturahim. Misalnya pada saat raweh yang satunya berada di sini karena ini merasa bermusuhan, dia menempati di tempat lain. Ini berarti masih belum bersatu. Oleh karena itu, manakala berharap ibadah puasa kita diterima oleh Allah, hal-hal yang menghalangi ibadah puasa kita diterima oleh Allah ini benar-benar bagaimana mulai dipersiapkan sedini mungkin. Oh, ini saya berniat puasa ini akan saya lakukan dengan penuh keikhlasan. Saya hubungan dengan ini masih belum baik, saya akan minta maaf dengan yang lain. Sehingga ketika melaksanakan ibadah puasa, antara hati dan pikiran ini sudah benar-benar jernih. Tetapi Ustadz, misalnya nih, kita sudah minta maaf ya, tetapi orang lain itu yang belum memaafkan hingga datangnya bulan Ramadan, ini bagaimana Ustadz? Kewajiban kita adalah bagaimana memang meminta maaf kepada baik itu kesalahan disengaja atau tidak sengaja, kita kewajiban sebagai seorang muslim meminta maaf duluan. Manakala orang yang kita minta maafi belum memberikan maaf kepada kita, Allahu a'lam. Kita yang penting menata hati bagaimana sebisa mungkin kesalahan kita atau kesalahan orang lain kita lebih dahulu memaafkan daripada mereka minta maaf kepada kita. Baik, Masya Allah. Semoga kita dibersihkan hati kita ya Ustadz oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ustadz, tadi disebutkan bahwa tujuan daripada diperintahkan ibadah puasa itu tadi sebagaimana diperintahkannya umat-umat terdahulu begitu ya Ustadz. Nah, ini apa sih perbedaannya Ustadz, puasa kita umat Islam dengan umat yang dimaksud umat terdahulu ini yang bagaimana Ustadz? Beberapa kaum sebelum Nabi Muhammad, ada beberapa nabi yang sudah juga mengajarkan perintah tentang puasa. Masing-masing mereka memang memiliki perbedaan cara. Ada yang puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak. Puasa Nabi Daud, ada puasa Nabi Nuh dan sebagainya. Memang dia punya perbedaan, tapi pada prinsipnya puasa dalam rangka menahan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Sama, kita sama-sama bertujuan untuk mendekatkan diri mengikuti perintah-perintah Allah. Baik, jadi pada tujuannya sama begitu ya Ustadz ya. Nah, tadi yang kedua bahwa disebutkan tadi la'alakum tattaqun begitu ya Ustadz. Nah, ini bagaimana sih cara kita untuk bisa meraih tujuan diperintahkannya Allah untuk la'alakum tattaqun itu Ustadz? Untuk menuju muslim yang bertakwa, kita adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Puasa memang ada beberapa tingkatan. Ada seperti kita ini mungkin tingkatan orang yang awam. Puasa yang am ini adalah mereka melaksanakan puasa sebatas menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perbuatan syahwat di bulan Ramadan. Ada tingkatan yang kedua adalah puasa pada tingkatan selain menahan diri yang membatalkan puasa, juga menahan panca indera kita. Ini puasa yang khas, yang khusus. Nah, tingkatan yang ketiga adalah puasa tingkatan yang teristimewa, khawasil khawas. Selain menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kita juga tingkatan yang ini juga selain menjaga dari membatalkan puasa, kemudian menjaga dari panca indera, juga menjaga dari hal-hal menjaga hati. Nah, ini biasanya puasa ini dilakukan oleh Rasul atau Nabi, para Nabi. Kita sebagai orang yang awam, rata-rata melaksanakan puasa ini pada tingkatan menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Syukur-syukur kita bisa meningkatkan puasa kita lagi, menuju la'alakum tattaqun tadi dengan meningkatkan, menjaga pikiran kita, menjaga indera kita, menjaga hati kita, bagaimana puasa kita semakin
hari semakin sempurna. Baik. Mungkin itu. Menarik sekali ya Ustadz ya, berbicara tentang marhaban ya Ramadan. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Gemar Ramadan akan segera kembali sesaat lagi. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, masih bersama saya Mala Arifin di Gemar Ramadan TVRI Jawa Timur. Alhamdulillah tema kita sore hari ini adalah Marhaban ya Ramadan, bersama saya Bapak narasumber kita yang spesial, Bapak Dr. Adnes Mufi Imron Rosyadi MEI dari Kabid Penais dan Pemberdayaan Zawa, Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan pemirsa, kami mengajak kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 031 5678 216. Dan tema kita sore hari ini adalah Marhaban ya Ramadan. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan. Tadi disebutkan banyak sekali ternyata macam-macam puasanya, golongan macam-macam puasa kita gitu ya Ustadz ya. Ada puasa yang apa tadi awam begitu nggih, kemudian yang khos dan khawasul khawas, Masya Allah. Jadi kita untuk meraih level yang ketiga ini Masya Allah masih jauh begitu ya, Ustaz. Tahu kira-kira kita ini pada level yang mana ini? Allah karim. Apa level pertama, apa yang sudah mendekati kedua kira-kira? Masya Allah. Enggak. Baik, nah Ustadz, di 10 awal Ramadan ini nih, sebenarnya apakah ada keistimewaannya tersendiri sih Ustadz? Selain di 10 akhir ya yang kita ketahui biasanya, monggo. Puasa di 10 awal ini adalah rahmat. Jadi sesuatu yang diharapkan, bagian dari puasa Ramadan yang terdiri dari tiga bagian, 10 awal rahmat, kemudian 10 pertengahan maghfirah, ampunan, kemudian di 3 ada idku minan nar, terhindar dari api neraka. Tetapi tidak mustahil, memang berbagai pendapat berbeda bagaimana Ramadan itu memperoleh Lailatul Qadar. Kebanyakan memang berpendapat bahwa Lailatul Qadar berada di 10 terakhir. Betul. Bisa di malam ganjil, tetapi tidak mustahil di malam pertama pun Lailatul Qadar bisa saja jika Allah menghendaki di malam pertama. Begitu, itu pendapat-pendapat yang bermacam-macam itu juga bagian yang untuk memotivasi diri kita bahwasanya tidak mustahil Lailatul Qadar itu jatuh di malam pertama atau malam ketiga dan sebagainya. Artinya semangat kita ibadah jangan hanya di 10 terakhir, begitu ya. Dan rahmat ini adalah suatu yang penting karena memang disitulah letak bahwasanya kita bisa masuk surga bukan karena amal perbuatan kita yang baik, tetapi rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita, inilah yang bisa menyebabkan orang masuk surga. Baik, tetapi yang dimaksud 10 awal ini adalah rahmat begitu ya Ustaz? Gimana ini maksudnya rahmat Allah turun ini yang seperti apa maksudnya? Rahmat yang dimaksud ini adalah orang ketika umur kita misalnya tidak panjang, tetapi karena rahmat Allah, barokah dari Allah ini sehingga bermanfaat. Sehingga ketika awal-awal Ramadan ini, puasa ini penuh rahmat, karena apa? Di dalam puasa ini penuh dengan pahala-pahala yang dilipat gandakan. Kerahmatan kasih sayang Allah ini memberikan pahala yang lebih pada umat Muhammad yang waktu umur pendek, umurnya tidak terlalu panjang. Dengan rahmat kasih sayang Allah ini, pada saat Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Masya Allah. Jadi jangan abai begitu Ustadz. Walaupun di 10 awal Ramadan kita tetap semangat dan
menambah amalia begitu nggih Ustaz. Nah, berbicara semangat beribadah di 10 awal ini, mungkin ada contoh atau ajaran Rasulullah langsung Ustaz yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan ini? Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwasanya perintah pada saat Ramadan adalah kita berpuasa Ramadan 30 hari atau 1 bulan. Sebagaimana Rasulullah melakukan. Tetapi juga ada tambahan amalan yang lain karena memang ada qiyamul lail, menyempurnakan dengan ibadah-ibadah dengan bangun malam untuk melakukan sholat malam. Dan biasanya setidaknya yang diajarkan Rasulullah adalah bagaimana kita melakukan sholat tarawih. Termasuk bagaimana kita menyempurnakan bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca, barangkali mereka yang sudah berkali-kali khatam ditingkatkan bagaimana kita memahami Al-Quran. Bagaimana kalau bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak memahami dulu. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran kalau kita tidak membaca dulu. Maka seringkali hal ini suatu yang sederhana, nampaknya gampang tetapi sulit dilaksanakan. Banyak kali kadang pengaruh teknologi, bagaimana kesibukan pekerjaan kita atau pengaruh HP dan sebagainya menyebabkan kita meluangkan waktu untuk mentadaburi Al-Quran ini terkadang banyak tantangannya. Gitu. Masya Allah. Jadi tidak ada khusus Al-Quran aja yang banyak begitu, nggak ada ya Ustadz ya. Jadi semuanya sebaiknya kita lakukan amalan-amalan sunnah itu. Baik, nah Ustadz terkait pandemi COVID-19 ini kan yang tadi disebutkan sudah mulai melandai begitu ya. Baik, kita angkat dulu penelponnya Ustadz Kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa Pak? Terima kasih kesempatan yang diberikan saya. Bahwasanya untuk dalam Ramadan ini penuh berkah dan penuh barokah tadi yang disampaikan Pak Kiai. Nah, sekarang ini bangsa kita ini kan sedang banyak sekali yang kena musibah atau ujian, baik ujian dunia maupun yang dikatakan dengan penyakit. Bagaimana agar supaya dengan puasa Ramadan ini betul-betul dapat dilaksanakan dengan khidmat, maka kita harus betul-betul melaksanakan syarat-syarat dan rukunnya puasa, Pak Kiai. Nah, yang kedua, untuk supaya kita bisa melaksanakan itu, apa yang harus kita laksanakan? Mohon petunjuk Pak Kiai. Terima kasih. Mohon maaf, dengan Bapak siapa di mana tadi Pak? Dengan Bapak Rizky Mojokerto, Mbak. Bapak Rizky, baik, terima kasih Pak Rizky di Mojokerto. Monggo Yai, langsung dijawab. Baik, masa pandemi ini memang suatu yang dialami yang sebelumnya belum pernah terjadi. Tahun yang lalu kita rasakan luar biasa, sehingga seakan-akan puasa ini kita kesulitan untuk melaksanakannya. Kita mau traweh tidak bisa, kemudian kita mau sholat id tidak bisa. Tahun ini dengan adanya surat edaran nomor 8 tahun 2022 oleh Menteri Agama, itu sudah mulai nampak kelonggaran bagaimana melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Sholat tarawih, tadarus Al-Quran diperkenankan, termasuk sholat id bisa juga dilaksanakan di tanah lapang atau di masjid. Ini bagian dari hal yang kita di masa pandemi ini, kita ada kelonggaran tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Termasuk bagaimana yang dulu kita sulit bersilaturahim, bahkan larangan mudik sangat terasa sekali bagi bangsa Indonesia ini. Padahal budaya itu adalah budaya yang bertahun-tahun dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Maka tahun ini sepertinya ada kelonggaran, tidak dilarang mudik itu. Bahkan diperkirakan akan ada 74 juta orang yang akan melaksanakan mudik itu. Ini bagian dari keleluasaan kita di masa pandemi ini. Betapapun kita mengalami pandemi, dengan seiring
sudah pada vaksin, maka kelonggaran pemerintah ini juga bagian dari rahmat. Bagaimana kita kemudahan dalam melaksanakan ibadah ini tentu lebih leluasa. Bagaimana puasa kita bisa menjalankan dengan penuh keikhlasan, syarat rukunnya terpenuhi. Bagaimana kita melaksanakan tarawih juga bisa berjamaah. Betapapun kita masih menjaga jarak atau memakai masker. Tetapi semua itu tidak menghalangi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah di masa Ramadan ini. Kita bisa melakukan tadarus bersama di masjid atau di musola atau di rumah. Kita bisa melakukan takbiran bersama di masjid, di musola atau di rumah. Kita bisa melaksanakan sholat id juga di masjid, di lapangan atau di tempat-tempat lain. Ini bagian dari keleluasaan kita pada tahun ini. Mudah-mudahan seiring dengan pemerintah mengatur bagaimana masa pandemi ini ibadah tetap ada kelonggaran tetapi tetap protokol kesehatan, mudah-mudahan membuat khidmat dalam kita beribadah kepada Allah. Baik, termasuk jarak sudah tidak ada batasan lagi dalam sholat. Jarak masih diatur bagaimana, tetapi tidak seperti yang dulu harus sekian meter mungkin seperti itu. Masker tetap dipakai. Yang penting di masa-masa seperti ini kita jangan sampai lengah, masa pandemi terus kita lepas kontrol, tidak pakai masker, tidak pakai apa-apa, tanpa jarak, sajadah berganti. Nah, itu kalau bisa tetap para jamaah membawa sajadah dari rumah, alat-alat ibadah semuanya juga terpisah dengan yang lainnya, jangan berganti-ganti. Baik, itu jawabannya dari Pak Rizky di Mojokerto. Nah, Ustadz, ini mungkin perlu ya kita sampaikan karena di awal sebagai marhabannya Ramadan ini mungkin sebagian jamaah pemirsa di rumah ada yang lupa atau belum tahu terkait dengan rukun dan syarat juga hal-hal yang membatalkan puasa ini, Ustadz. Mungkin dimulai dari rukun-rukunnya apa yang harus dilakukan, Ustadz? Puasa itu pada dasarnya sudah diatur dari secara fikih bahwasanya rukun melaksanakan puasa kita harus benar-benar diawali dengan niat. Jadi niat itu bisa dilaksanakan untuk menjaga hal kita lupa membaca niat tiap hari, maka di awal bisa secara keseluruhan 1 bulan kita sudah berniat. Kemudian mungkin juga bisa diawali dengan menahan dari makan, minum atau hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu merupakan rukun tadi, baik diawali dengan niat. Masih ada tentunya berikutnya, Ustadz. Nah, kita tahan jeda sejenak, setelah ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gema Ramadan akan segera kembali dalam tema kita Marhaban Ya Ramadan sesaat lagi. Keindahan, kedamaian, keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wite Tongtien. Namo Buddhaya. Salam damai dalam Kristus. Saling menghormati, indahnya keberagaman.
Pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Dan kembali kami mengajak Anda yang ingin bergabung atau bertanya, curhat mungkin boleh ya Ustadz ya. Bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Tema kita sore hari ini adalah Marhaban ya Ramadan. Baik, Ustadz, tadi sempat terpotong ya terkait rukun Islam, rukun puasa ya. Rukun puasa yang harus kita jalani, kita lakukan. Yang pertama adalah niat. Jadi harus ya niat ini diucapkan di malam hari atau pas sahur atau bagaimana lebih tepatnya Pak Ustadz? Niat itu diucapkan ketika kita pada saat sahur. Cuman untuk yang 1 bulan itu untuk mengingat kadang-kadang kelupaan, maka itu pada saat habis tarawih itu dibaca bersama bagaimana secara keseluruhan 1 bulan ini kami berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Baik. Ya. Berikutnya? Ya. Yang kedua mungkin ada rukun. Ya, rukun puasa ini kita juga diniati bagaimana kita melaksanakan puasa Ramadan ini dengan rasa iman, keimanan yang ada dalam kita menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi tidak makan, tidak minum, atau hal-hal tidak berhubungan dengan suami istri pada saat siang hari. Ini bagian dari hal-hal yang mendukung bagaimana puasa kita tetap sah di mata Allah. Iya. Ya. Masya Allah. Jadi rukun, yang namanya rukun itu harus kita lakukan ya Ustadz ya. Tidak boleh tidak begitu. Dan kemudian kalau rukun ini dilakukan, ditinggalkan mungkin ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, Pak Ustadz. Supaya kita bisa terhindar, apa saja itu Ustadz? Ya, kita harus menjaga itu. Jadi seorang yang beriman kemudian melaksanakan puasa ini hendaknya dia menjaga jangan sampai rukun itu tidak masuk dalam tidak terlanggar dalam pelaksanaan puasa Ramadan itu. Baik. Jadi tidak ada hal-hal tertentu begitu yang membatalkan pahala puasa? Ya, jadi ketika puasa itu dilanggar kemudian atau ada hati yang merusak dalam pelaksanaan Ramadan ini juga bisa merusak pahala Ramadan kita. Masya Allah. Begitu, Masya Allah, luar biasa. Pemirsa, kembali kami mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Dan kembali kami sampaikan bahwa acara Gema Ramadan ini pemirsa bekerja sama antara TVRI Jawa Timur bersama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Begitu, Ustadz. Berikutnya mungkin seberapa istimewa sih Ustadz ya di 10 bulan Ramadan ini Ustadz dibanding dengan kita kalau sebelum Ramadan kan mendengar non sewu di surah At-Taubah itu ya bahwa ada 4 bulan yang mulia. Nah ini tetapi Ramadan kan tidak termasuk dari 4 itu Nah ini perbedaannya di mana kemuliaannya, istimewanya Pak Ustadz? Ada beberapa bulan yang lain yang istimewa, ada Zulhijjah, Zulqa'dah, Sya'ban, dan ini Ramadan ada keistimewaan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Baik. Yakni Ramadan ini ada keistimewaan kita dilipat gandakan pahala kita ketika kita melaksanakan ibadah yang kita pada saat yang lain tidak dilipat gandakan, pada saat ini dilipat gandakan oleh Allah. Masya Allah. Ya, kemudian juga pada saat bulan Ramadan ini kita ada hal yang istimewa, ada Lailatul Qadar. Iya, baik. Kita angkat dulu telepon pemirsa yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Baik, sepertinya terputus. Iya, bagaimana Ustadz? Bisa dilanjut. Ada Lailatul Qadar yang pahala dilipatkan oleh Allah, keistimewaan yang tidak terjadi di bulan lain. Baik. Ramadan ini juga ada bulan yang istimewa karena diturunkannya Al-Quran juga di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran hudal linnasi fa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini adalah keistimewaan di bulan Ramadan bagaimana Al-Quran diturunkan kepada kita untuk bagaimana menjadi pandangan hidup atau menjadi petunjuk kehidupan kita di muka bumi ini.
Baik, jadi karena dua hal ini ya, salah satunya yang menjadikan mulia begitu bulan Ramadan. Baik, kita terima dulu dan kita sapa. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. J, monggo, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Muzayyin Lamongan. Silakan Pak Muzayyin di Lamongan. Iya ya. Monggo. Mengenai sholat tarawih ini, Pak Ibu. Iya. Ada yang menjalankan 11 rakaat. Ada yang menjalankan 23 rakaat. Mana yang lebih abdul, Pak? Baik. Sudah cukup? Terima kasih. Terima kasih Pak Muzayyin di Lamongan. Terkait sholat tarawih perbedaan rakaatnya Pak Ustadz ini tidak lagi hal yang tabu ya untuk dibahas, monggo lebih jelasnya. Tarawih ini memang bagian yang khilafiyah. Jadi ada yang melaksanakan 11, ada yang 23. Maka itu ada sama-sama punya alasan dan punya mengandung kebaikan. Maka bagi kita hal-hal yang khilafiyah ini tidak perlu dipertentangkan lagi. Kita yang 11 monggo, yang 23 monggo, sama-sama baik. Yang tidak baik adalah mereka yang melupakan raweh, tidak ikut raweh. Sehingga mohon maaf kepada Bapak, jadi monggo silahkan yang Anda yakini mana, semuanya juga sudah punya dasar, bagaimana yang 23 punya dasar, yang 11 juga punya dasar. Baik. Tapi mungkin non sewu ada kisah begitu atau apa asbabul wurud atau asbabun nuzulnya Pak Ustadz? Bagaimana kalau 11 itu Rasulullah melaksanakannya, bagaimana kalau 8 itu bagaimana mungkin? Ini sama-sama punya dasar ya, ketika sahabat juga melaksanakan pernah 23, kemudian ada juga yang melaksanakan pada saat ketika 11 itu, makanya punya masing-masing punya keyakinan, sehingga ini diyakini oleh organisasi kemasyarakatan kita, sehingga kadang-kadang diartikan oh yang ini ikut Muhammadiyah, yang ini ikut Nahdlatul Ulama. Saya pikir sama-sama punya alasan dan ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Baik. Jadi itu Pak Muzayyin di Lamongan, sama-sama betul begitu ya Ustadz ya. Yang salah itu yang tidak tarawih ya. Baik. Nah Ustadz, tadi disebutkan juga bahwa keistimewaan di bulan Ramadan ini. Oh masih ada telepon lagi Pak Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Ibu Diana di Purwokerto Asri, Bu. Masya Allah, Bu Diana sehat-sehat ya? Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo pertanyaannya. Ini begini, di bulan Ramadan itu semua amal dilipat gandakan. Jadi kita tentunya lebih hati-hati. Seperti memberikan takjil apa, itu kan sudah diatur gitu. Lah sebagai panitia yang kita lakukan kan begini, banyak amalan yang nampaknya akhirat, tapi sesungguhnya itu adalah amalan dunia semata gitu. Kami sebagai panitia takjil apa ingin diberikan bimbingan sejauh mana, seberapa kita untuk boleh mengambil bagian gitu loh. Jadi tidak terlalu leluasa gitu, karena sesungguhnya kalau sudah diberikan ke masjid itu pada dasarnya adalah haknya banyak orang gitu. Saya rasa ini banyak yang ingin mendengarkan penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana di Teropodo Asri. Sepertinya beliau ini juga
pemirsa yang ini setia di Gema Ramadan Pak Ustadz ya, setiap tahun hampir beliau selalu terhubung dengan kita. Baik, monggo jawabannya Pak Ustadz terkait takjil tadi. Memberikan takjil ketika Ramadan adalah suatu perbuatan yang sangat mulia dan itu dianjurkan di bulan Ramadan ini. Karena memang itu bagian dari hal yang takjil itu biasanya dipergunakan untuk membatalkan puasa. Maka ketika itu ibu menjadi panitia di masjid tersebut, kemudian batas ini bukan urusan dunia, tetapi memang sesuatu yang dianjurkan yang bernilai akhirat juga. Orang yang mengeluarkan takjil ini diniatkan semata-mata mencari ridha Allah pada saat bulan Ramadan. Dan apa yang dikeluarkan ini meskipun untuk urusan dunia, untuk konsumsi pada saat orang-orang Ramadan, tapi bernilai akhirat karena dilipat gandakan juga sedekah yang dikeluarkan lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Maka bagaimana ketika kita batasannya untuk mengambil hak takjil itu, saya pikir karena sama-sama orang pada saat di masjid itu adalah saat untuk membatalkan puasa, barangkali juga panitia bolehlah untuk membatalkan puasa dengan takjil tersebut. Tetapi diutamakan mereka-mereka yang memang benar-benar membutuhkan, yang tidak bisa membeli takjil atau yang tidak bisa menggugurkan puasa karena tidak ada yang dimakan. Selama masih ada atau dijumpai mereka yang ingin menikmati takjil itu, maka diprioritaskan kepada mereka. Mungkin itu. Baik, itu Ibu Diana ya. Tetapi satu yang sempat saya tangkap ini Pak Ustadz, dari kalimat tadi sepertinya beramal akhirat, tetapi hanya bernilai dunia semata. Itu kalimat Ibu Diana tadi ya. Maksudnya mungkin kita bagi-bagi takjil kan ini tadi urusan akhirat begitu ya Ustadz. Tetapi selfie-nya kemudian kita sebarkan, ini kan bagaimana ini? Jadi memang kondisi sekarang ini sesuatu yang nilainya akhirat terkadang dengan polesan hanya sekedar seremonial itu yang bisa merusak nilai dari sebuah amal. Maka harus benar-benar dijaga, jangan sampai ayo kita kumpulkan, ayo kita bagikan takjil, hanya sekedar kita supaya dipandang oleh orang lain bahwasanya kita beramal untuk akhirat. Maka kemurnian hati, ketulusan hati dalam rangka melaksanakan perbuatan yang bernilai ibadah, yang diniati baik, jangan sampai rusak karena faktor ria atau faktor yang tidak penting di dalamnya. Ustaz. Masya Allah. Kita sapa kembali pemirsa yang sudah masuk terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Monggo Bapak dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Mau saya tanyakan tentang fidyah. Kita harus membayar ke perseorangan atau ke lembaga pas gitu atau langsung perseorangan orang berorangan gitu. Baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya sampaikan. Mohon kasih. Halo. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tidak menyebutkan nama tadi, terkait fidyah Pak Ustadz. Monggo, sebaiknya ini bagaimana? Orang yang tidak melaksanakan puasa, maka ada keharusan mengkodok puasa. Tetapi ada juga yang dia harus membayar fidyah. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah perseorangan, maka membayar fidyah pun harus dilakukan oleh perseorangan yang tidak melaksanakan puasa tersebut. Baik, seperti itu. Jadi mungkin sebaiknya kepada perseorangan atau ke masjid, begitu? Itu bisa dilakukan ke perseorangan. Jadi langsung diantar kepada orang yang membutuhkan, yang benar-benar fakir miskin. Ustadz, berupa makanan pokok itu seperti beras atau matang? Makanan pokok sebaiknya memang berupa beras.
kecuali memang orang yang diberikan fidyah itu sekalian dimasakkan, minta dimasakkan. Siap saji tidak apa-apa, ya, ya, siap Ustaz, saji tidak ya. apa-apa. Tapi sebaiknya memang kita tidak mengatur apa yang diberikan makanan pokok itu kepada yang bersangkutan. Baik, untuk Ya. takarannya Pak Ustadz? Takarannya 1 mud, jadi ya seukuran telapak kita begini, sekitar 7 ons ya. Jadi 1 hari yang Ya, puasa ditinggalkan, yang ditinggalkan memberikan diganti oleh 1 itu. mud kepada 1 Ya. orang begitu, nggih? Kecuali kalau mereka itu ketika dia tidak bisa melaksanakan puasa sampai tahun berikutnya tidak dikodok, maka sampai lewat, misalnya seperti ini, sudah Ramadan lagi, betul. dia masih punya hutang, kelewat, maka dan dia sengaja tidak sampai melaksanakan ini bukan karena undur, karena sakit atau karena apa yang menyebabkan dia sampai menjumpai Ramadan lagi tidak sempat, maka dia selain kewajiban fidyah juga kewajiban mengkodok lagi terhadap. Masya Allah, double-double nggih Ustaz. Nggih. Baik, sudah ada telepon penelpon lagi, kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu, dengan siapa, di mana Ibu? Waalaikumsalam. Ibu Ida dari Bukit Tinggi. Masya Allah, dari Bukit Tinggi. Silakan pertanyaannya Ibu Indah. Mana Bukit Tinggi? Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang sholat maghrib. Sholat. Kalau kita ketinggalan 1 rakaat, kita kan baru 1 rakaat untuk imam yang keduanya. Jadi kita kan harus duduk sama imam. Jadi kalau kita duduk itu haruskah kita membaca tahiyat juga apa enggak? Sampai atau kita berdiam aja sampai imam itu berdiri. Baik. Sekian Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pemirsa kita sampai di Bukit Tinggi loh Ustaz. Masya Allah. Atau jamaahnya Ustaz ini mungkin? Enggak. Saya masih belum tahu juga Bukit Tinggi ini di mana, Jawa Barat ini? Bukit Tinggi bukan daerah Padang begitu ya? Apa saya salah juga ya? Masya Allah. Jadi terkait sholat masbuk tadi, bagaimana Pak Ustadz? Ketika kita menyusul sebagai makmum masbuk pada saat sholat, ya kita mengikuti bacaan sebagaimana gerakan kita pada suri at-tahiyat, tetap membaca, ya. Baik, itu saja Ustaz. Baik Ibu Indah, itu jawabannya ya. Jadi tetap ketika kita misalnya ruku ya mengikuti bacaan gerakan saat kita mengikuti imam tersebut sampai gerakan berikutnya ya Ustaz. Baik, Ustaz, ada tips mungkin ya di awal Ramadan ini untuk kita bisa meraih Lailatul Qadar. Pada intinya puasa itu tidak hanya sekedar rutinitas yang dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana kita mulai dari melakukan sahur, kemudian menahan tidak makan minum sampai terbenam matahari, membaca niat, rutinitas seperti ini. Tetapi makna yang terbesar dari sebuah pelajaran puasa ini adalah Ramadan ini adalah puasa ini adalah madrasah, bagaimana membentuk hati pribadi kita. Bagaimana kita hifdzun nafas, bagaimana menjaga diri kita agar kita itu bisa mengendalikan diri. Kita hifdzul amal, bagaimana kita bisa menjaga amal-amal yang baik yang kita lakukan. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Hati kita akan tertata, bagaimana hifdzul mal, bagaimana kita menjaga harta kita. Ramadan ini kalau ingin memperoleh Lailatul Qadar, maka tidak hanya sekedar yang penting saya puasa, selesai nanti berbuka, besok puasa lagi, berbuka lagi, tetapi sebenarnya yang lebih penting dari itu adalah hati kita tertata betul, bagaimana puasa kita ini terjaga, bagaimana hati ini benar-benar tulus semata-mata mencari ridha Allah,
bagaimana puasa ini dilakukan dengan penuh keyakinan, penuh kesadaran, dan penuh keikhlasan. Baik, Ya. Masya Allah, ada penelpon lagi yang sudah masuk, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, monggo. Bapak siapa di mana, Pak? Pak Holid di Sidoarjo, Bu. Monggo, Pak Holid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya pertanyaan saya, Pak. Jih. Saya kan mendengarkan ceramah. Apa benar itu di Al-Quran apa bukan? Katanya besok akhir zaman itu banyak kiai umat semakin rusak katanya. Maaf, banyak apa? Bisa diulang, Itu Pak Khalid? dari Al-Quran apa semakin dirinya itu, Bu? Di akhir zaman banyak ustaz. Ceramahnya itu katanya dari Al-Quran. Enggak, Itu akhir pertanyaannya zaman diulang, kata pertanyaan. Rasul. Ya, banyak kiai, tapi umat semakin rusak. Baik. Nah, itu apa benar apa tidak di Al-Qurannya itu? Baik. Ji, Pak Khalid sudah bisa Apa kami itu tangkap omongan pertanyaannya. sendiri kan saya nggak tahu. Ji. Terima Ya, kasih, terima Pak Khalid. kasih atas jawabannya, Pak Yai. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya bisa dipahami nggih pertanyaannya? Gimana tadi? Jadi beliau pernah mendengar salah satu ceramah Pak Ustadz bahwa di akhir zaman itu banyak ustadz, banyak kiai, tetapi umat semakin rusak. Benarkah ini terdapat dalam Al-Quran? Nggih. Kami belum menemukan langsung ayat yang terkait dengan itu, tetapi bagian dari tanda-tanda kiamat adalah ketika hal-hal semacam itu terjadi, manakala suatu ketika para kiai atau para ustadz sudah tidak mampu lagi membimbing umatnya, antara umat dan kiai tidak nyambung, apa yang dilakukan disarankan oleh kiai sudah tidak diikuti oleh umatnya. Ini bagian dari hal-hal yang bagaimana tidak nyambung. Kiai sudah menginginkan begini, umatnya berjalan sendiri. Nah, itu bagian dari hal tidak sampainya, nggak tahu ini apa di Al-Quran atau hanya penjelasan dari kitab. Baik, artinya belum diketahui secara jelas begitu dari Al-Quran atau bukan begitu, Pak Khalid. Baik, nah ya tadi yang sempat terputus untuk tips kita supaya bisa dapatkan Lailatul Qadar ya. Iya, tadi selain kita juga bagaimana hati kita ditata dengan baik. Puasa ini tidak hanya sekedar bagaimana kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi puasa juga sebagai perisai diri bagaimana kita menjaga hati kita, tidak ada kedengkian, tidak ada iri, atau menjaga sabar dalam hati kita dalam menjalani ibadah puasa. Dan di sini Madrasah Ramadan ini akan membentuk pribadi itu sehingga tidak hanya sekedar lapar kemudian datang berbuka kenyang lagi, tetapi hati ini makin diasah terus dengan melalui Ramadan. Ketika hati ini tertata, maka konsep memperoleh Lailatul Qadar itu kemungkinan akan bisa terwujud. Amin, amin. Terkait untuk hifdzul mal ini yang bagaimana ya? Harta kita ini bukan semuanya milik kita, ya, tetapi ada bagian-bagian yang harus dibersihkan. 2,5% dari perolehan kita, manakala sudah memenuhi haul dan nisabnya, maka wajib dikeluarkan untuk para yang berhak menerima, fakir, miskin, dan seterusnya. Oleh karena itu, jangan dianggap apa yang kita miliki ini menjadi hak kita semuanya, tetapi ada yang wajib dikeluarkan untuk mereka yang berhak menerimanya dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Maka disinilah pada dasarnya pada saat bulan Ramadan ini kita diwajibkan membayar zakat fitrah dan sebagainya. Kemudian kita juga
tidak lepas ketika sudah memenuhi haul dan nisabnya, kita dianjurkan, diwajibkan untuk membayar zakat mal. Baik. Baik. Ya. Nah, Yai, terkait zakat mal ya, mungkin walaupun kita masih di awal marhaban ya Ramadan ini, perlu kan kita menyiapkan ya Pak Ustadz ya untuk mengeluarkan zakat-zakat kita, begitu kan. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz, kita punya misalkan punya dana dititipkan ke sebuah bank atau koperasi begitu ya, tetapi karena pandemi ini hampir 2 tahun ini, bagi hasil karena deposit ya itu tidak keluar, bagi hasil tidak keluar dan dananya pun terhenti, sampai sekarang tidak ada kabar begitu. Ini apakah masih harus dizakati Pak Ustadz? Ketentuan mengeluarkan zakat mal itu kan ditentukan dari haul dan nisabnya. Betul. Apakah zakatnya ini sudah memenuhi haul dan nisabnya apa belum? Sudah. Kalau memang sudah dan itu sudah haulnya juga sudah dapat, maka kita tetap berkewajiban untuk mengeluarkan zakat itu. Tetapi non sewu ini belum ada kabar begitu Ustadz, kemana uang ini, bagaimana prosesnya. Kalimatnya sih karena pandemi masih berputaran uang ini macet begitu kan, setiap yang uang biasanya digunakan oleh PT-PT mana begitu itu semuanya terhenti, sehingga ya tidak ada kabar begitu. Kalau Ustadz tidak jelas ya berarti tidak punya kewajiban. Tidak perlu begitu. Baik. Masya Allah. Nah Ustadz, kembali kata tadi adalah bulan Ramadan adalah bulan nuzulul Quran begitu ya Ustadz. Mungkin sebagai kesimpulan juga ada tips supaya kita bisa memaksimalkan membaca Al-Quran begitu Ustadz, monggo. Al-Quran adalah suatu kitab suci bagi umat Islam. Dan di dalamnya memberikan pelajaran kepada kita tentang keimanan, kemudian akhlak dan sebagainya. Akhlak baginda Rasulullah ada di Al-Quran. Maka manakala kita ingin mentadabburi Al-Quran, tidak bisa tidak manakala kita kecuali membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Ketika kita membaca juga tidak cukup, bahwasanya tidak cukup kita hanya sekedar membaca, karena di dalam Al-Quran itu ada pengertian maksud. Maka kita harus mempelajari bagaimana Al-Quran itu maksudnya apa, pengertiannya apa. Setelah kita benar-benar paham dari Al-Quran yang di dalamnya terkandung ada keimanan, akhlak dan sebagainya itu, maka kita berikutnya adalah mengamalkan. Makanya di dalam Al-Quran sendiri sering dipertegas bahwasanya iman saja tidak cukup, iman tanpa amal soleh. Maka ayat-ayat Al-Quran pun banyak mengungkapkan amanu wa amilus solehah, iman dan amal soleh. Ini juga menjadi penting. Al-Quran ini harus kita banyak dibaca, syukur-syukur bisa dihafalkan, kemudian juga bagaimana kita membaca maknanya dan kita bisa mengamalkan isi-isi Al-Quran tersebut. Masya Allah, luar biasa pertemuan kita sore hari ini Ustadz ya. Kita tapi terbatas oleh waktu. Dan maghrib akan segera tiba begitu. Baik, terima kasih banyak kehadirannya, ilmu-ilmunya. Semoga bisa berjumpa kembali dan sehat selalu. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah usai sudah perjumpaan kita sore hari ini di Gema Ramadan. Saya Mala Arifin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenuhun.